Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sampai dengan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Saya lihat semuanya wajahnya ceria-ceria, badannya sehat ya. Kemudian masih bisa tersenyum. Kita berarti masih diberikan oleh Allah sehat walafiat. Maka wajib kita mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Masih ingat tes motivasinya Ustazah pada minggu kemarin? Masih oke, bersama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1. Bagus, konsentrasinya sudah bagus. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 2. Ayo. Ya, yuk sudah konsentrasinya sudah bagus semuanya, bisa dimulai pelajarannya. Meskipun belajar kita masih di era pandemi COVID-19, kita masih tetap semangat dalam belajar. Ingat, belajar itu penting sekali anak-anak, karena ilmu nanti yang akan kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Maka Ustazah katakan belajar itu penting. Bagaimana anak-anak, sudah siap untuk belajar bersama Ustazah? Iya. Siap, bagus. Tadi kondisinya sudah baik, sudah pintar semuanya ya. Di absen Ustazah kira-kira dari berapa anak yang ada dalam kelas ini sudah hadir semuanya apa belum? Ya, di absen Ustazah dulu ya. Zunio hadir ya, bilang hadir ya. Kemudian Ibnu Fadil. Oke, Abror Khairuddin. Rizky. Imam Mahmudi. Kemudian Khalilillah. Oke, Az-Zahra Nur Hafizah, Hafifatul Mila, Andini Sifana Putri hadir, Aisyah Anggraini Almira hadir, kemudian Takia Almunifa, Clarissa Davina Putri, Hafifatul Mila, Balkis Sofiana hadir, kemudian Nur Aulia Najwa hadir. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Semuanya berarti dalam keadaan sehat. Seperti biasa kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya Ananda Fadil. Silakan untuk Mas Fadil memimpin teman-temannya berdoa. Siap, dan siap. Mari teman-teman kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fadil. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sudah. Yuk, kita mulai pelajarannya. Anak-anak semuanya, di sini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran kita yang keempat dalam Al-Quran Hadis, yakni tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Namun, ya, hukum nun sukun atau tanwin yang akan kita pelajari yakni untuk pertemuan pertama ini adalah tentang izhar. Jadi izhar itu banyak sekali di dalam Al-Quran atau di dalam tajwid, tetapi nanti yang akan kita fokuskan adalah izhar halqi. Perhatikan di sini ya. Indikator pembelajaran anak-anak nanti
ketika ustazah menyampaikan materi pelajaran, maka ustazah berharap dengan pembelajaran ini anak-anak dapat satu, menyebutkan jumlah dan huruf dari bacaan idhar halqi. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari bacaan idhar halqi. Yang ketiga, anak-anak juga dapat memberikan contoh bacaan idhar halqi. 4. Anak-anak bisa menunjukkan hukum bacaan idhar halqi dalam ayat Al-Quran. Yang terakhir, anak-anak dapat mengimplementasikan atau mempraktekkan bacaan idhar halqi dalam membaca ayat Al-Quran. Itu nanti pencapaian pembelajaran ya yang diharapkan ustazah melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita tidak lain hanya sama dengan apa yang dicapai tadi. Anak-anak bisa menyebutkan hurufnya idhar halqi, bisa menjelaskan pengertian daripada idhar halqi, bisa memberikan contoh bacaan idhar halqi, bisa menunjukkan bacaan idhar halqi dalam ayat Al-Quran, dan juga bisa mempraktekkan ketika nanti disuruh ustazah membaca satu ayat Al-Quran ada bacaan idhar halqinya, anak-anak bisa menerapkannya. Yuk sekarang pentingnya belajar ilmu tajwid. Kenapa sih kok harus belajar ilmu tajwid? Ternyata kita pahami dulu pengertian ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika anak-anak membaca Al-Quran yang sudah nyampe Al-Quran ngajinya, ketika anak-anak itu belajar qaf yang masih jilid, tapi anak-anak bisa mempraktekkan tajwidnya, maka bacaan anak-anak itu semakin mantap, semakin baik dan juga benar karena ilmu tajwid. Coba bayangkan, ada seseorang jadi imam di masjid ya. Kemudian ketika membaca surat Al-Fatihah, umpamanya ketika sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, seorang imam itu kan mengeluarkan suaranya. Kalau si imam tersebut itu membaca Qur'annya salah, ketika si imam tersebut membaca panjang pendeknya tidak benar, kemudian yang seharusnya dibaca jelas dibaca mendengung, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu, pinter, dosa. Iya, nek gak tahu tajwidnya salah itu ya, dosa. Jangankan ya tahu tajwid, makhraj saja, bunyi ain gak dibaca ain, dibaca a biasa, itu juga dosa kalau salah membacanya. Apalagi tajwid, karena itu dapat merubah arti yang sebenarnya. Maka penting, maka imam di masjid-masjid manapun itu dipilih yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Umpama satu kampung ya, ada bapak-bapak tua, ndak ada yang bisa ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara sampean yang kecil fasih bacaannya. Boleh nggak yang kecil jadi imam? Boleh, ya boleh. Karena sampean yang lebih paham dengan Al-Quran, meskipun makmumnya bapak-bapak, tapi sampean yang paling fasih bacaannya, maka boleh jadi imam. Lo tambah besok jadi imam besar Masjid Agung Surabaya. Oh, amin Allahumma amin. Makanya harus pandai ilmu tajwid, ya. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Insya Allah bisa. Bagus. Ayo sekarang lihat di sini. Ada yang tahu pembagian hukum nun sukun dan tanwin? Hukum nun sukun dan tanwin itu nak dibagi menjadi 5. 1, idhar ya, yang dikatakan Ustazah tadi idhar halqi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah.
Sudah berapa bacaan ini? 1, 2, 3. Kemudian yang keempat adalah bacaan iqlab. Dan yang terakhir adalah bacaan ikhfa hakiki. Ya. Sekarang kita fokus pada bacaan idhar halqi. Nah, yuk, apa ya idhar halqi itu? Ada yang sudah bisa jawab? Barangkali anak-anak sudah belajar di tempat ngajinya atau sudah baca-baca bukunya. Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang sudah bisa jawab? Angkat tangan. Yuk. Ada yang sudah tahu? Belum? Oh, dibaca jelas, bagus. Mari kita buktikan sekarang. Iya, lah ini ya. Idhar ya, secara bahasa itu artinya jelas atau terang. Sehingga nanti kalau anak-anak membaca suatu ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran, itu kalau ketemu dengan bacaan idhar, bacanya harus jelas. Ya. Lah sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Berarti huruf-hurufnya idhar ini ada di dalam tenggorokan. Loh, kok ada dalam tenggorokan? Masa tenggorokan ada hurufnya, Ustazah? Tidak, cuman cara mengeluarkan hurufnya itu berasal dari tenggorokan kita. Begitu. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, dilanjutkan sama Ustazah. Oke lah. Tadi kalau belajar menurut istilah, menurut bahasa ya. Sekarang idhar halqi menurut istilah. Apa itu idhar halqi? Nah, apabila ada nun sukun, anak-anak tahu nun sukun? Nun yang di atasnya ada harokat apanya? Sukun, iya, bundernya bagus ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin, anak-anak tahu tanwin? Apa saja sih tanwin itu? Fathatain, terus kasrotain, dumatain, bagus. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Pinter. Ada berapa hurufnya idhar halqi, Nak? 6. Sebutkan. Pinter. Sudah hafal semuanya? Sudah. Bagaimana cara membacanya idhar halqi tadi? Jelas atau terang. Pinter sekali. 100 untuk anak-anak kelas 4 ini nanti ya. Coba sekarang kita lihat contohnya. Iya ya. Contoh bacaan idhar halqi. Ini ya. Hurufnya halqi yang berupa hamzah. Contohnya adalah hasidin idza hasad. Kenapa kok dibaca idhar halqi? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kenapa kok dibaca idhar halqi? Bagus, karena ada kasrotain bertemu dengan hamzah. Sudah ada keterangannya di sini ya. Bacanya bagaimana tadi? Jelas. Ya, sekarang yang kedua, ha, hurufnya ha. Kalimatnya adalah wafurun halimun. Mana sebabnya? Bagus, bomatain bertemu dengan ha. Contoh yang ketiga, hurufnya kho. Bunyi kalimatnya kalimatin khobithatin. Sebabnya bagaimana? Oh iya, pinter. Kasroten bertemu kho. Bagus. Bisa semuanya? Bisa, pinter. Itulah tadi pembelajaran tentang bacaan idhar halqi ya. Sekarang untuk melatih bacaan anak-anak dengan baik dan benar, perhatikan bacaan yang ada dalam slide berikut. Surat apa ini anak-anak? Surat Al-Ghasyiyah. Bagus sekali. Kelihatan semuanya?
Ayo coba tirukan Ustazah ya dalam membunyikannya ya. Nanti ada yang berani di antara anak-anak ini yang membacanya dengan suara yang keras, dengan bacaan yang benar. Ada yang berani seperti itu ya. Karena Ustazah berharap dengan belajar seperti ini anak-anak mampu mempraktekkannya. Yuk tirukan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Minu wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul azim. Bagus ya anak-anak. Kira-kira dalam membaca ayat-ayat Al-Quran tadi surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10, anak-anak bisa menemukan nggak ada bacaan idhar halqi atau ikhfa hakiki dalam ayat tersebut? Ada. Coba yang berani angkat tangan, yang berani menunjukkan angkat tangan ya. Kira-kira yang bacaan idhar halqi yang mana ya? Oke, Halilillah angkat tangan. Ayat kedua, bagus bunyinya bagaimana? Bagus. Sebabnya apa kok dibaca idhar halqi? Kasrotain bertemu kho. Bagus, pintar. Beri aplaus untuk Halilillah. Sekarang silakan melingkar membentuk suatu kelompok ya. Nanti akan dikasih Ustazah ayat atau satu surat, dicari bacaan idhar halqinya. Yuk melingkar ya, dibentuk kelompok. Mungkin Mas Abrod bisa maju ke depan, Mas Rizky nanti sama Fadil sini ya, sini dikasih Ustazah satu ya. Ini ayo balik badannya. Untuk kelompok satu itu ada surat Al-Qadr di situ ya. Untuk kelompok 2 surat apa itu nak? Ad-Duha. Untuk kelompok 3 surat apa? Al-Qari'ah. Bagus, nanti anak-anak tentukan ya, mana ada nggak di dalam surat tersebut bacaan idhar halqinya ya. Nah, ada nggak bacaan idhar halqinya? Digaris bawahi saja. Nanti salah satu ada yang menjawab idhar halqi yang ditandai. Ada yang sudah ketemu?
Ada yang sudah ketemu? Sudah, bagus ya. Siapa? Kelompok siapa dulu yang pengen jawab? Oh, kelompok 2. Yuk silakan. Ada bacaan idhar halqinya berapa? Oke, 1. Bunyinya bagaimana? Bagus. Wa ammasa ila falatanhar. Sebabnya apa kok dibaca idhar halqi? Nun sukun bertemu hak. Beri aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Yuk, sekarang siapa lagi kelompoknya? Siapa lagi? Kelompok berapa ini yang sudah ketemu lagi? Oke, kelompok 1. Pinter ya. Mana yang baca idhar halqinya? Alfi syahrin. Oke, khairum min alfi syahrin. Min alfi syahrin. Sebabnya apa, Mas? Kok dibaca idhar halqi? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Kemudian yang kedua. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagus. Bagaimana dengan kelompok 3? Kelompok 1 beri aplaus, tepuk tangan ya. Sudah benar. Kelompok 3 sudah ketemu? Sudah. Apa bunyi bacaannya? Narun hamiyah. Bagus. Kenapa kok dibaca idhar halqi? Domaten bertemu hak. Bagus. Sekarang terakhir mari kita simpulkan bersama-sama. Pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah tentang bacaan apa, Nak? Idhar halqi ya. Apa yang dimaksud dengan idhar halqi itu? Itu artinya atau cara membacanya jelas atau terang. Kalau menurut istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf, yaitu bagus ya. Ada berapa hurufnya idhar halqi? 6. Cara membacanya bagaimana tadi? Jelas atau terang ya. Sudah selesai semua pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan depan ya. Sekarang sebagai tugasnya anak-anak ya, nanti dikerjakan LKS-nya halaman 29. Di situ ada tugas portofolio. Nanti dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Berarti waktunya 1 minggu ya. Ada penilaiannya Ustazah nanti sebentar. Nih lihat lembar pengamatan penilaian pengetahuan. Carilah hukum bacaan idhar halqi pada surat yang ditentukan oleh Ustazah yang sudah anak-anak tadi. Nanti Ustazah akan rekap nilainya. Siapa namanya di sini? Ini masih contoh ya. Contohnya Afifatul Mila, Azharah Nur Hafizah. Oh, kalau lengkap jumlah menemukan jumlah idhar halqinya ada 3, berarti ditulis ada 3, diuraikan di situ. Contohnya apa saja, sebabnya apa ya. Kemudian bertemu dengan huruf apa, ya, disebutkan semuanya ya. Nanti kalau anak-anak nyebutkannya lengkap, nilainya juga bagus ya. Kemudian ada lagi ini lembar pengamatan sikap disiplin. Di sini tadi Ustazah sudah melihat anak-anak masuk kelasnya tepat waktu atau enggak, mengumpulkan tugas atau enggak, mengerjakan tugas yang diberikan apa enggak ya. Memakai seragam sesuai tata tertib. Kalau seragam tidak ya, karena sekarang masih pandemi, kita tidak boleh memakai seragam terlebih dahulu ya. Tertib dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti kegiatan praktek sesuai dengan langkah yang ditetapkan, membawa buku tulis, membawa buku mata pelajaran, semuanya sudah dinilai Ustazah ya. Terakhir, lembar pengamatan sikap spiritual. Anak-anak tadi berdoa apa enggak? Berdoa, mengucapkan rasa syukur nikmat Allah. Berarti Ustazah tadi sudah mengajak anak-anak enggak untuk rasa bersyukur, meningkatkan rasa syukur kepada Allah dengan cara sehat, dengan alhamdulillah, memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi ya.
Itu sudah nanti dinilai ustazah sendiri. Oke? Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.